Baik, selamat pagi. Shalom. Perkenalkan, saya Valentina Hendarina Besi dengan NIM 1907020093. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengertian banjir. Banjir adalah salah satu kondisi bencana alam yang menjadikan kondisi daratan tergenang oleh aliran air dengan volume yang sangat berlebihan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, air yang banyak dan mengalir deras, serta peristiwa terbenamnya daratan karena air yang volumenya lebih meningkat. Bencana banjir tidak hanya terjadi di perkotaan saja, di daerah pedesaan yang memiliki daratan resapan yang air yang cukup tidak luas pun mengalami bencana tersebut, bencana banjir. Tentunya banjir di perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dan menimbulkan dampak dan kerugian yang berbeda pula. Nah, di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, bahkan kadang juga di kota Kupang, peristiwa banjir seakan sudah menjadi agenda tahunan yang datang ketika musim hujan tiba. Sedangkan banjir di daerah pedesaan umumnya disebabkan oleh gundulnya hutan sehingga debit air sungai meluap dan ataupun bisa disebut dengan banjir bandang. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab dari banjir. Jadi, ada beberapa faktor penyebab dari banjir. Yang pertama yaitu topografi wilayah. Topografi wilayah merupakan kondisi dari suatu wilayah. Jadi, wilayah yang topografi rendah atau dataran rendah akan berisiko mengalami banjir dibandingkan daerah yang dataran tinggi. Yang kedua yaitu intensitas curah hujan. Curah hujan yang tinggi dalam waktu berkepanjangan akan berisiko menimbulkan banjir jika volume air yang terlalu tinggi menyebabkan sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Yang ketiga yaitu daerah resapan air. Area resapan air seperti hutan kota dan juga ruang hijau terbuka merupakan daerah yang sangat cocok untuk di daerah perkotaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi atau mengatasi banjir. Namun, sekarang yang kita lihat, pembangunan di kota-kota besar tidak mempertimbangkan aliran atau daerah resapan air. Yang berikut, aliran sungai. Kelancaran aliran sungai pada selokan akan menjadikan faktor penyebab banjir. Sungai seperti parit yang dipenuhi oleh sampah akan menghambat aliran air sehingga air akan meluap ke daratan dan menimbulkan banjir. Yang berikut yaitu kondisi hutan. Jika kondisi hutan yang baik akan sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Namun, di kondisi hutan yang seperti hutan gundul, hutan rusak akan berisiko tinggi menimbulkan banjir. Yang berikut sistem tata kota. Pengelolaan daerah sungai atau tata kota yang keliru menyebabkan bencana banjir. Misalnya pemukiman di bantaran sungai, pengawasan proyek waduk, dan sebagainya. Nama saya Agnes Nun. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis banjir. Yang pertama itu jenis banjir air biasa. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya air yang berasal dari sungai, danau, dan selokan. Pada umumnya banjir ini disebabkan juga oleh debit air yang meningkat akibat hujan deras dalam waktu yang lama. Yang kedua ini yaitu banjirop. Banjirop ini terjadi di kawasan pesisir akibat pasang surut air laut. Biasanya banjir ini terjadi di pinggiran pantai yang memiliki ketinggian permukaan tanah di bawah permukaan air laut. Yang ketiga ini banjir bandang. Banjir bandang merupakan jenis banjir yang sangat berbahaya. Ketika banjir ini sedang terjadi, air bercampur dengan material lain seperti lumpur dan bebatuan akan menciptakan kerusakan pada daerah yang dilewatinya. Banjir ini datang secara tiba-tiba dan diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi di daerah pegunungan serta pengaruh kondisi hutan yang gundul. Yang terakhir merupakan banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin adalah material letusan gunung api berupa abu, kerikil, pasir, dan bebatuan yang tersapu air hujan di bagian hulu dan turun melalui lereng gunung atau sungai-sungai.
Baik, tadi sudah dijelaskan bagaimana apa itu pengertian banjir, bahkan jenis banjir, bahkan faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak, bahkan juga kerugian yang dialami akibat dari bencana banjir ini sendiri. Nah, terjadinya banjir ini menimbulkan kerugian secara material, bahkan juga non-material bagi masyarakat. Jadi, ada beberapa yang menjadi dampak bahkan juga kerugian bagi masyarakat yang mengalami banjir itu sendiri. Yang pertama itu menimbulkan kerugian ekonomi. Kenapa dikatakan dapat menimbulkan kerugian ekonomi? Karena banjir ini bisa mengakibatkan kerusakan rumah, bahkan juga isi barang dalam rumah ataupun sarana dan prasarana umum lainnya. Nah, selain itu masyarakat juga yang terdampak banjir ini juga akan sulit untuk bekerja selama banjir itu terjadi. Nah, hal ini yang membuat masyarakat itu rugi dari sisi ekonomi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah yang menjadi dampak bahkan juga itu adalah kesulitan air bersih. Nah, kesulitan air bersih ini karena melubernya air ke pemukiman juga membuat ketersediaan air bersih itu berkurang. Sehingga baik untuk minum ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sehingga biasanya yang terdampak banjir ini hanya mengandalkan air isi ulang atau subsidi bantuan dari luar daerah yang tidak terkena banjir gitu. Nah, ini yang membuat kesulitan air bersih itu terjadi. Dampaknya itu terjadi bagi mereka yang mengalami banjir ini. Sehingga yang ketiga itu dampak dari banjir itu sendiri adalah menimbulkan masalah kesehatan. Nah, ini yang paling penting karena air banjir yang kotor dan minimnya air bersih ini kerap menimbulkan masalah kesehatan. Karena misalnya penyebaran wabah penyakit yang rentan terhadap anak-anak dan juga kaum lanjut usia. Jadi hal ini terjadi karena perilaku hidup sehat dan bersih tidak dilaksanakan dengan baik dan benar selama banjir itu terjadi. Nah, di Indonesia sendiri penyakit demam berdarah itu adalah salah satu penyakit yang paling diwaspadai ketika musim hujan tiba dan juga pasca banjir. Nah, sementara untuk penyakit yang disebabkan oleh binatang pengerat seperti leptospirosis adalah penyakit yang paling banyak ditemui. Sehingga bakteri leptospira ini banyak ditemukan pada tikus. Nah, penyebaran pada manusia ini terjadi apabila urin tikus yang mengandung leptospira itu mengkontaminasi air dan juga makanan serta mengenai kulit manusia. Nah, di sini sehingga terjadi masalah kesehatan juga. Itu dampak dari terjadinya banjir ini sendiri. Nah, lalu yang berikut dampak atau kerugian yang dialami berikut adalah menimbulkan korban jiwa. Nah, jadi bencana banjir juga ini bisa menimbulkan korban jiwa. Baik karena terseret arus banjir atau karena luapan air yang tidak dapat diprediksi. Jadi korban jiwa juga ini bisa berasal dari. Dalam sudut pandang lainnya, banjir ternyata dapat memberikan manfaat bagi alam dan juga lingkungan. Manfaat ini nantinya juga akan dinikmati oleh manusia. Berikut ini adalah keuntungan dari banjir bagi alam dan juga lingkungan. Yang pertama itu mengisi kembali air tanah. Yang kedua, menyuburkan serta memberikan nutrisi kepada tanah. Yang ketiga, banjir menyediakan air yang cukup bagi kawasan kering dan juga semi kering dengan curah hujan yang tidak menentu setiap tahunnya. Yang keempat, air banjir tawar berperan dalam menyeimbangkan ekosistem di sungai dan menjadi faktor utama menyeimbangkan keragaman makhluk hidup. Yang kelima, banjir membawa banyak nutrisi untuk danau dan juga sungai. Hal ini bermanfaat bagi industri perikanan. Yang keenam, ikan juga memanfaatkan banjir untuk berenang dan mencari habitat yang baru. Yang ketujuh, burung mendapatkan manfaat dari produksi pangan yang meledak setelah banjir itu surut. Baik, nama saya Fandi Jululu. Saya akan menyampaikan materi tentang penanggulangan banjir. Berikut adalah beberapa cara penanggulangan banjir. Yang pertama, membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Sungai dan selokan adalah tempat air mengalir sehingga jangan sampai tercemari dengan sampah atau menjadi tempat pembuangan sampah yang akhirnya menyebabkan sungai atau selokan menjadi tersumbat. Dan yang kedua, melakukan
reboisasi tanaman, khususnya jenis tanaman pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Yang ketiga, memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. Yang keempat, berhenti membangun perumahan di tepi sungai karena dapat mempersempit dan sampah rumah juga akan masuk ke sungai. Yang kelima, berhenti membangun gedung-gedung tinggi dan besar karena akan menyebabkan bumi akan semakin sulit menahan bebannya dan membuat permukaan tanah menurun. Dan yang keenam, hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir. Sebenarnya menebang pohon tidak dilarang bila kita akan menanam kembali pohon tersebut dan tidak membiarkan hutan menjadi gundul. Dengan melakukan cara penanggulangan banjir tersebut, kita dapat mencegah bencana banjir karena selama ini pemerintah pun telah bekerja keras untuk mencegah terjadinya banjir. Tapi semua masyarakat pun harus mendukung agar semua bisa teratasi dengan baik. Baik, sekian materi dari saya. Oke, baik Pak dan teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi mengenai pemodelan banjir. Jadi pemodelan banjir melalui komputer membantu para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan agar dampak banjir dapat ditekan. Dengan adanya teknologi dalam bidang hidrologi ini, informasi mengenai banjir akan lebih cepat diterima dan disimulasikan. Yang pertama, ada beberapa sistem tentang pemodelan banjir. Yang pertama adalah sistem informasi geografis atau SIG, yaitu difungsikan untuk memetakan daerah-daerah dengan kerawanan banjir tertentu. Sistem informasi geografis dapat digunakan. SIG akan menyampaikan informasi mengenai tingkat kerentanan banjir, menganalisa dan mengidentifikasi daerah-daerah dengan potensi banjir. Yang berikut adalah Soil and Water Assessment Tools atau SWAT, yaitu Soil and Water Assessment Tools adalah sistem yang digunakan untuk memprediksi berbagai dampak pengelolaan terhadap air, sedimen, dan lainnya pada kawanan DAS. SWAT juga dapat digunakan untuk memodelkan banjir dan mencat alat untuk menentukan kebijakan pengelolaan DAS. Itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih.